Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya seseorang sangat membutuhkan uang atau hal lain secara darurat. Namun, meski telah melakukan segala usaha, hasilnya pun belum tentu memenuhi kebutuhan darurat tersebut. Alhasil, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berhutang. Dalam ajaran Islam, ternyata membantu orang dengan meminjamkan uang merupakan hal yang baik. Berikut pahala yang melebihi amalan sedekah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Berikut pahala meminjamkan uang dalam Islam. Yang pertama, mendapatkan pahala yang melebihi amalan sedekah. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang masuk surga melihat tulisan pada pintunya, pahala bersedekah adalah 10 kali lipat, sedangkan pahala memberi pinjaman adalah 18 kali lipat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Lalu yang kedua, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata yang artinya, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dahulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata yang artinya, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ketiga, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa orang yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah senantiasa memberi ampunan kepadanya. Adapun bunyi hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya, maafkanlah dia. Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keenam, pahala ketika menagih dengan cara yang baik. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Lalu yang ketujuh, pahala ketika memberikan tenggang waktu. Allah Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah. Lalu yang kedelapan, pahala jika memberi utang tidak mengambil keuntungan duniawi. Apabila salah seorang kalian memberi hutang, kemudian dia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik ke atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kesembilan, mendapat naungan arsy di hari kiamat. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang ke-10, pahala seperti memerdekakan budak. Barang siapa memberi pinjaman berupa unta untuk diambil air susunya, atau uang, atau memberikan tanahnya untuk dijadikan jalan umum, baginya sama dengan pahala memerdekakan budak. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Lalu yang ke-11, pahala menolong orang lain dan silaturahmi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Yaqub Al-Kirmani. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Lalu yang ke-12, pahala membahagiakan orang lain. Barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia telah membahagiakan orang lain. Kitab Al-Atiyatul Haniyah. Lalu yang ke-13, mendapat ampunan Allah sepanjang hari. Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.